Baik, kita mulai untuk bahasan kali ini memasuki gravity observasi. Jadi kita akan mencoba mendapatkan nilai gravity observasi. Tahapannya dimulai yang pertama adalah eh, kita mengenal bacaan gravimeter relatif terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi atau gambar dari alat Lacoste-Romback untuk gravimeter relatif yang relatif sudah cukup lama, relatif analog, penggunaan untuk leveling dengan menggunakan NUVO atau gelembung udara. Di sini kita bisa lihat posisinya, dan kemudian di sini kita akan melihat beberapa knob untuk pengaturan leveling agar alat tersebut menjadi lebih datar, relatif lebih datar, dan ya ini akan membantu pada saat proses leveling yang ada di tabung ini. Dan selanjutnya kita bisa melihat ada lensa pengamatan untuk mengamati reading line dari setiap alat, memiliki nilai reading line yang spesifik. Jadi kita akan melihat referensi agar kita bisa memutar skala yang ada di gravimeter ini sesuai di daerah pengamatan atau di setiap stasiun pengamatan, sehingga nanti akan memberikan bacaan di sini yang akan kita catat dalam setiap observasi. Kemudian di sini kita kenal ada switch on off dan juga ada switch lampu untuk membantu pengamatan lensa, pengamatan di lensa ini. Oke, beberapa mungkin sudah dilengkapi dengan sistem yang lebih canggih, tapi secara umum biasanya pengamatan dilakukan manual seperti ini. Yang lebih canggih ini ada konversi skala menjadi skala miligal oleh Aliot. Jadi ini skala Aliot sudah ada di sini, tapi tidak semua Lacoste-Romback memiliki kelengkapan ini. Yang perlu kita perhatikan, mungkin kita lihat dari yang paling konvensional. Monitor pembacaan ini akan terdiri dari 4 digit dan 4 digit di depan koma dan 3 digit di belakang koma bisa kita prediksi berdasarkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh jarum yang ada di skala ini. Nah, ini skalanya yang perlu kita catat masih dalam bentuk skala alat, bukan dalam satuan miligal. Nah, terutama kalau kita membaca dari sini, kalau dalam skala Aliot ini mungkin yang keluar dari angka ini mungkin bisa dalam miligal, namun mungkin terbatas, misalkan untuk plus minus 50 miligal saja. Tapi kalau daerah observasi kita mengamati sesuatu yang lebih besar, variasi bacaannya bisa sampai ratusan miligal, mungkin kita akan menggunakan sistem yang manual ini. Oke, kita akan belajar bagaimana mengkonversi skala miligal menjadi skala miligal dari bacaan ini di slide berikutnya. Baik, di slide ini kurang lebih ditunjukkan beberapa tabel. Di sini ada tabel untuk masing-masing alat G504 dan G1158. Jadi masing-masing alat keluar spesifik bersamaan dengan tabel konversinya. Kurang lebih terdiri dari 3 kolom. Masing-masing alat berbeda sesuai dengan produksinya, yang ketika dipesan baru mungkin akan dibuat alat tersebut, dan memiliki konversi yang berbeda-beda. Jadi kita sebaiknya menggunakan tabel yang bersesuaian agar nilai pembacaan dalam skala miligal menjadi lebih sesuai. Baik, di sini secara sederhana kita menggunakan skala atau kolom A, kita sebut sebagai kolom A, kolom B, kolom C, begitu ya. Nah,
ini juga kolom A, kolom B, kolom C. Nanti kita akan coba gunakan atau bagaimana melakukan konversi dari kolom A yang kita sebut sebagai counter reading, kemudian ada B sebagai nilai dalam miligal, dan juga faktor interval sebagai kolom C. Baik, berikut ini adalah prosedur perhitungan minimal dilakukan pada saat di lokasi atau on-site processing atau pengolahan data untuk mendapatkan nilai ke observasi di stasiun pengukuran. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah konversi harga pembacaan alat dalam skala miligal dengan menggunakan formulasi atau rumus yang diberikan oleh manual gravimeter. Kurang lebih contohnya ditunjukkan sebagai berikut. Jadi berdasarkan tabel di slide sebelumnya, kita misalnya menggunakan alat gravimeter G504, maka kita akan melakukan konversi pembacaan. Misalkan kita simbolkan sebagai R besar, ini masih dalam skala pembacaan. Dan kalau misalkan kita punya data seperti yang ada di tabel ini, skala reading ini, nah kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini kita peroleh dari nilai-nilai yang ada di kolom tabel sebelumnya. Jadi kita punya counter reading di kolom nilai di kolom A, kemudian ini adalah nilai dalam miligal kolom B, yang ini nilai di kolom C, faktor interval. Sedangkan R adalah nilai reading bacaan kita. Mengapa kita menggunakan angka seperti ini? Ya, ini karena pembacaannya berada pada orde 1900-an. Kalau angkanya berada pada orde 1800-an atau 2000-an, maka kita perlu cek lagi contoh atau angka yang ada di dalam tabel konversi sebelumnya. Oke, ini contohnya. Dan ilustrasinya mungkin kalau kita tunjukkan secara tabel, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini adalah skala reading yang sebelumnya, dan ini skala bacaan dari gravimeternya. Kemudian setelah dikonversi menjadi satuan miligal dengan formulasi yang dijelaskan di slide sebelumnya, kita memiliki nilai bacaan gravimeter dalam skala miligal. Yang selanjutnya kita bisa lakukan koreksi dan processing lebih lanjut. Nah, beberapa alat gravimeter yang lebih canggih memberikan pembacaan sudah dalam miligal, yang artinya dalam gravimeter tersebut sudah dilakukan konversi pembacaan. Jadi secara digital ada komputer kecil di dalam alat tersebut yang bisa melakukan perhitungan dan memberikan nilai sudah dalam miligal. Salah satu contohnya adalah alat yang dibuat oleh Syntrax CG5, atau mungkin sekarang sudah ada yang lebih baru yaitu CG6. Berikut ini adalah contoh alat, tampilan alat dari atas untuk CG5 yang kita lihat relatif lebih digital dengan tombol-tombol untuk operasinya, dan kita akan tunjukkan secara sekilas apa yang menjadi perbedaan dengan gravimeter sebelumnya. Jadi di gravimeter CG5 ini kita bisa melakukan beberapa setup secara digital untuk koreksi otomatis, atau misalkan melakukan perekaman di dalam data, dan juga leveling, juga ada kontrol secara digital yang bisa kita lihat. Berikut ini adalah contoh leveling. Berikut ini contoh leveling digitalnya. Kita bisa melihat ada skrup kaki 3 di bagian bawah gravimeter yang nanti akan memberikan respon secara digital dari jarum atau dari benang-benang leveling ini. Benang leveling digital ini kita berharap berada di tengah-tengah, biasanya menggunakan toleransi plus minus berapa, misalkan plus minus 10 untuk toleransi yang ada di tengah, menunjukkan alat tersebut sudah datar dan siap melakukan pembacaan. Nah, pembacaan itu idealnya mungkin ada di bagian sini, tapi mungkin ketika sudah direkam kita akan mencatat nilai yang ada di sini. Kalau kita lihat ini ada jam 7.33, di atasnya jam 7.3.23, jadi ini relatif lebih lama.
semakin ke atas semakin lebih lama, jadi pembacaan yang baru akan muncul di tabel di bagian bawah ini. Dan di sini kita bisa mengecek nilai kemiringan alat. Kalau sudah melebihi leveling toleransi leveling kita bisa melakukan pengulangan untuk setup alat dan pembacaannya. Jadi ini bedanya, mungkin di bagian ini sudah ada konversi dalam skala miligal dan juga nilainya bisa saja sudah terkoreksi, baik itu koreksi tidal yang mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya. Sedangkan di Lakos Rombak kita belum melakukan koreksi tidal secara otomatis atau teoritis. Yang di segi 5 ini sudah dilengkapi kemampuan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari output dari gravimeter yang bisa kita lihat angkanya dan kita bisa gunakan untuk processing lanjut. Meskipun begitu, biasanya kalau di lapangan kita tetap melakukan pencatatan secara manual, sehingga kalau ada problem pada saat ekstraksi data seperti ini, kita bisa tetap melakukan pengolahan data berdasarkan data yang kita catat di lapangan.